Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif. Bersama saya, Muhammad Al-Harwanda, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 4 Rados Atap, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Dengan fasilitator Bapak Nurwianto MPD dan pengajar praktik Bapak Adi Saputro Eskom. Dalam menumbuhkan budaya positif, kita bisa menggunakan penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam segitiga restitusi, terdapat 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip, membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Dan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Langkah yang kedua, dengan memvalidasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Langkah yang berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, serta mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Berikut ini merupakan skenario kasus yang pertama. Murid beberapa kali terlambat mengumpulkan tugas. Ini merupakan masalah belajar di kelas 8. Berikut adalah ilustrasinya. Selamat siang Alia, silakan. Bagaimana kabarnya Alia hari ini? Bapak lihat kamu nampak sedikit pucat. Alhamdulillah baik. Tidak apa-apa kok Pak. Syukurlah kalau begitu. Maaf jika Bapak mengganggu waktu istirahatmu ya. Dan tidak usah takut atau khawatir. Saya hanya ingin berbincang sebentar. Sekiranya apakah kamu tahu mengapa Bapak memanggilmu Alia? Iya Pak, saya pikir mau meeting tentang semangat belajar saya yang akhir-akhir ini menurun ya Pak. Benar, Bapak mengerti. Wajar sebagai manusia, terkadang ada hal-hal yang mempengaruhi motivasi dalam kehidupan. Misalnya belajar, bekerja, maupun kegiatan lainnya. Namun, saya mengamati beberapa minggu terakhir, semangat belajarmu semakin menurun. Hal ini berkaitan denganmu yang tidak mengerjakan tugas, sering mengantuk dan tidak fokus ketika belajar di dalam kelas. Iya Pak. Kamu tentu punya alasan mengapa demikian. Bolehkah saya tahu apa yang sebenarnya membuat semangat belajar menurun? Jadi begini Pak, sekarang ini teman-teman saya banyak yang sering mengajak saya bermain setelah pulang sekolah dan ulanginya sampai sore, kadang juga sampai malam hari. Terlebih ada tempat tongkrongan, jadi semakin sering saya bermain di luar sehingga lupa waktu. Sampai di rumah saya pastinya sudah merasa capek. Tidur bangunnya kesiangan, lalu sudah harus berangkat sekolah lagi. Jujur Pak, saya sering lupa tidak mengerjakan tugas. Oh begitu ya. Dengan kata lain, sebenarnya kamu merasa kesulitan menolak ajakan teman-temanmu untuk bermain ya? Benar Pak, karena kalau saya menolak ajakan mereka bilang saya jodoh dan tidak gaul, tidak pernah mau main, jadi saya sering dikucilkan saat di sekolah maupun saat di rumah Pak. Kalau begitu, menurut kamu apakah hal tersebut sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak, Lantas, keyakinan apa yang sudah dilanggar? saya tidak disiplin dalam mengerjakan tugas. Baik, coba pikirkan adakah cara yang lebih baik agar kamu bisa tetap bermain bersama namun tetap tidak mengganggu proses belajar.
Sebenarnya saya harus bisa bersikap tegas dalam menolakkan ajakan mereka jika sedang banyak tugas, atau saya bisa meminta agar waktu bermain kami pada saat hari libur saja. Baik Alia, saya rasa kamu sudah mulai bisa mengerti solusi dari permasalahan yang kita bicarakan. Iya Pak, mungkin dengan bersikap lebih tegas saya tetap bisa bergaul dengan mereka tanpa mengganggu jam belajar saya. Oh iya, bagus. Terima kasih ya Alia ya. Semoga kamu tetap bisa bermain tanpa mengganggu proses belajarmu ya. Ya, terima kasih. Saya Alia, kelas 8 SMPN 4 Batu 1 Atap. Saya beberapa kali terlambat mengumpulkan tugas. Perasaan saya ketika dipanggil Pak Alha ke kantor, saya takut dimarahi. Ternyata saya tidak dimarahi. Pak Alha mengajak saya untuk berbicara sehingga saya menyadari kekeliruan saya. Dan saya bertekad untuk bersikap lebih disiplin lagi. Terima kasih Pak Alha. Berikutnya, kasus yang kedua. Dengan permasalahan murid terlambat datang ke sekolah. Ini merupakan masalah kedisiplinan pada kelas 9. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. David, silakan duduk. Kamu tahu enggak kenapa saya panggil di sini? Tahu Pak, karena terlambat. Kenapa datang terlambat? Dari rumah jam 7:15, nyampe sekolah jam 7:30. Kamu tahu tidak di sekolah kita masuk jam berapa? Tahu Pak, masuk sekolah jam 7. Nah, kira-kira kalau berangkat jam 7.15, padahal sekolah kita masuk jam 7, apakah sudah datang tepat waktu? Tidak Pak. Ya, setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Itu manusiawi. Begitu juga Alha pernah terlambat datang ke sekolah, sehingga menyebabkan telat masuk kelas. Namun, di sini Pak Alha tidak mencari siapa yang salah, tapi kita sama-sama mencari solusi supaya kamu tidak terlambat lagi. Iya Pak. Nah, pastinya kamu punya alasan kenapa datang terlambat. Bangun kesiangan Kenapa kamu kesiangan? karena begadang main di HP. Oh, jadi terlambat itu karena begadang main game dari HP ya? Nah, kira-kira kalau terlambat datang ke sekolah, sudah memenuhi keyakinan kelas kita belum? Belum Pak, saya melanggar keyakinan kelas. Kamu masih ingat nggak keyakinan kelas yang sudah kita buat? Masih Pak, yaitu datang tepat waktu, menjaga kebersihan, tidak mengganggu teman. Baiklah, berarti masih ingat keyakinan kelas ya? Lalu langkah-langkah apa saja kira-kira supaya kamu tidak terlambat datang ke sekolah? Saya akan tidur lebih awal, mengurangi mainan HP, memasang alarm. Kalau alarmnya tidak berfungsi, minta tolong pada kakak untuk membangunkan. Nah, kira-kira mau dilakukan mulai kapan? Malam ini Pak. Baik, kamu sudah berusaha menjadi lebih baik. Saya doakan semoga menjadi anak yang selalu menaati peraturan sekolah ya. Baik, terima kasih sudah datang ke sini David. Dan lanjutkan masuk kelas. Perkenalkan, nama saya David, kelas 9. Perasaan saya setelah melakukan restitusi bersama Pak Alha senang karena saya mendapat solusi dari permasalahan saya supaya tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Terima kasih Pak Alha, saya berjanji untuk tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Terima kasih dan salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.